Bab 371, Teman Dekat. Mungkin merasakan kedatangan Xia Zilin, Lu Linghan yang sedang berkultivasi, perlahan membuka matanya. Melihat wanita asing di hadapannya, dia terkejut. Terutama saat dia menyadari bahwa tatapan orang asing itu tertuju padanya, seolah-olah sedang mengamatinya. Halo, Nona. Lu Linghan memanggil 2 kali sebelum membangunkan Xia Zilin dari lamunannya. Maaf, aku hanya sedang memikirkan sesuatu. Xia Zilin menundukkan kepalanya sedikit, tidak berani menatap langsung ke arahnya. Dia juga tidak mengerti mengapa dia merasa bersalah. Bagaimanapun, dia saat ini adalah putri mahkota Kekaisaran Besar, mengapa dia harus takut pada siapapun di dalam Kekaisaran Besar? Lu Linghan ragu-ragu, mendapati wanita di hadapannya semakin aneh. Karena ketidaktahuan mereka, dia sangat bingung tentang bagaimana wanita ini bisa sampai ke kediamannya. Oh, aku adalah teman Tuan Qin. Aku datang ke dinasti Unicorn Surgawi untuk melihat bekas kediamannya, seolah menyadari betapa anehnya perilakunya. Xia Zilin menenangkan diri dan menjelaskan sambil tersenyum. Suamiku. Lu Linghan sedikit terkejut, tetapi memikirkan ayah dan putrinya yang telah meninggalkannya, dia tidak dapat menahan perasaan melankolis. Keduanya telah pergi begitu lama, namun tidak ada yang kembali untuk menemuinya. Jika Qin Yichen tidak memberitahunya bahwa dia tidak dapat bepergian keluar sampai dia dapat sepenuhnya menekan energi yin dalam tubuhnya, dia pasti sudah pergi ke kota provinsi tengah untuk mencari pasangan ayah anak itu sejak lama. Akan tetapi, bahkan setelah kultivasinya yang tekun, dia masih jauh dari menguasai sebagian teknik tubuh abadi kegelapan yang mendalam. Mungkin Lu Heze dan yang lainnya menganggap kedatangan Xia Zilin biasa saja, jadi mereka tidak menyadari sesuatu yang aneh, tetapi Lu Linghan tentu saja menyadarinya. Terutama mengingat sikap Xia Zilin yang bersalah, sehingga menimbulkan kecurigaannya. Memikirkan sekelompok teman wanita di sekitar Qin Yichen, Lu Linghan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Beberapa hal benar-benar di luar kendalinya. Qin Yichen terlalu luar biasa sampai-sampai semua orang di sekitarnya tidak bisa tidak memperhatikannya. Wajar saja jika wanita tertarik padanya. Bukankah dia sendiri termasuk orang yang tertarik padanya? Silakan masuk dan duduk. Meskipun Lu Linghan sudah mengetahui niat Xia Zilin, dia tidak memintanya pergi, tetapi malah menuntunnya ke kamar istananya. Saat kedua wanita itu berbincang, mereka menemukan banyak kesamaan, dan seiring berjalannya waktu, mereka mengembangkan rasa saling menghargai satu sama lain. Tentu saja, mereka juga bertanya tentang bagaimana masing-masing mengenal Qin Yichen. Lu Linghan tentu saja merasa malu. Sejujurnya, dia dan Qin Yichen bersatu karena kejadian tak terduga di reruntuhan kuno itu. Kejadian itulah yang membuat mereka bisa bersama. Kau sudah punya seorang putri. Setelah mengetahui mereka memiliki Little Linger, Xia Zilin berseru kaget, menatap Lu Linghan dengan tatapan yang tidak biasa, mungkin karena terkejut atau iri, atau mungkin keduanya. Iya, Lu Linghan mengangguk. Meskipun Linger kecil adalah anak mereka, dia juga istimewa. Ini adalah sesuatu yang dia dan Qin Yichen ketahui dengan baik. Namun, terlepas dari apapun, Linger kecil adalah putri mereka. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Ketika Xia Zilin mengetahui bahwa Qin Yichen memiliki beberapa teman wanita lain, matanya berbinar. Kakak, kamu benar-benar tidak keberatan? Tanyanya ragu-ragu, mencoba menaksir. Apakah penting jika aku melakukannya? Lu Linghan pura-pura mendesah, meskipun wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan. Ini adalah dunia di mana yang kuat berkuasa. Adalah hal yang wajar bagi seorang pria untuk memiliki banyak istri dan selir. Bahkan ayahnya, Lu Heze, yang memiliki banyak wanita cantik di istana kerajaannya. Mendengar jawaban ini, Xia Zilin tampak bernapas lega, seluruh tubuhnya menjadi rileks. Percakapan berikutnya tentu saja menjadi lebih menyenangkan. Namun, Xia Zilin tidak tinggal lama di dinasti Unicorn Surgawi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Qin Yichen kemungkinan akan segera kembali. 3 hari kemudian, di luar kota Unicorn Surgawi. Kedua wanita itu secantik bunga, kecantikan mereka tak tertandingi. Adik Xia pasti lebih sering datang bermain, hanya untuk mengobrol denganku. Setelah 3 hari bersama, hubungan kedua wanita itu telah mencapai tingkat teman dekat, dan Lu Linghan tentu saja enggan melihatnya pergi. Jangan khawatir, saudari, aku pasti akan sering datang. Xia Zilin sebenarnya juga tidak ingin pergi, karena di sini tidak ada tipu daya atau tipu daya,
dan seluruh keberadaannya telah menemukan relaksasi yang luar biasa di tempat ini. Sayangnya, semua pertemuan harus berakhir dengan perpisahan. Saat Xia Zilin berangkat dalam perjalanan pulang, Qin Yichen juga berangkat dari Twilight City, terbang menuju kota provinsi tengah. Yang menemaninya dalam perjalanan ini adalah Li Yuanba. Jarak dari Twilight City ke Central Province City di Tousan Mist Empire cukup jauh. Bahkan dengan kecepatan terbang Qin Yichen dan Li Yuanba, akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 4 hari untuk kembali. Li Yuanba juga memanfaatkan kesempatan langka untuk bersantai, berhenti di setiap kota besar yang mereka lewati, sehingga memperpanjang waktu perjalanan mereka. Untungnya, situasi di Twilight City telah stabil, dan Qin Yichen tidak perlu lagi waspada terhadap semua orang setiap hari. Tanpa kendala dan tekanan psikologis, perjalanan itu sangat santai, yang sangat ia nikmati. Sebelum berangkat, Qin Yichen secara khusus menempa palu raksasa untuk Li Yuanba dari batu awan hitam yang besar. Namun, karena palu itu terlalu mencolok, terutama sekarang reputasi Li Yuanba telah menyebar jauh dan luas, pada dasarnya siapapun yang melihat palu raksasa itu dapat menebak identitasnya. Karena alasan ini, Qin Yichen telah secara paksa menyimpan palu awan hitam yang Li Yuanba enggan lepaskan, bahkan saat dia tidur, ke dalam cincin luar angkasa. Meskipun Li Yuanba memiliki beberapa keluhan, untuk dapat tinggal di setiap kota untuk sementara waktu, dia harus menurutinya. Selama perjalanan, keduanya sering berhenti dan melanjutkan perjalanan. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu 3 hingga 4 hari telah memakan waktu 5 hari, dan mereka baru saja memasuki wilayah Kekaisaran Seribu Kabut. Di Centerline City, kota besar di wilayah selatan Tousan Mist Empire. Sesampainya di kota pusat, Li Yuanba dengan cekatan mendarat di luar kota, lalu berjalan santai menuju kota. Qin Yichen juga menahan keinginannya untuk segera bergegas kembali ke kota provinsi pusat, dan tanpa daya mengikuti di belakang Li Yuanba. Keduanya berjalan langsung ke dalam kota tanpa halangan apapun, karena para penjaga bahkan belum mendekat untuk bertanya sebelum diintimidasi oleh satu tatapan dari Li Yuanba dan dengan malu-malu mundur. Setelah memasuki kota, Li Yuanba berjalan langsung menuju distrik pusat, melewati beberapa jalan dengan arus pejalan kaki yang besar, akhirnya berhenti di depan sebuah kedai yang sangat besar. Kudengar ada minuman keras bernama darah burung kukuk di kota pusat ini. Jangan hentikan aku, hari ini aku ingin minum sepuasnya, kata Li Yuanba kepada Qin Yichen sebelum memasuki bar dengan penuh semangat. Bab 372, sesuatu terjadi pada Liang Chen. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Li Yuanba ini, dia mungkin mempelajarinya saat dia masih di ketentaraan. Kurasa dia sudah mulai suka minum saat latihan. Namun, Qin Yichen tidak keberatan. Ini adalah pilihan pribadi Li Yuanba, dan dia tidak ingin ikut campur. Selama itu tidak memengaruhi perjalanan mereka, dia akan membiarkannya. Keduanya memasuki bar dan tidak menuju ke ruangan pribadi, melainkan mencari tempat duduk di dekat jendela. Bos, bawakan aku 10 kilogram minuman keras terkuatmu, teriak Li Yuanba sambil menggebrak meja bahkan sebelum sempat duduk. 10 kilogram. Mendengar teriakan keras Li Yuanba, orang-orang di dalam kedai menoleh untuk melihat dengan tatapan mengejek. Semua orang tahu bahwa darah kukuk dari kota Centerline adalah minuman keras terkuat di seluruh Kekaisaran Seribu Kabut. Orang biasa bahkan tidak dapat minum setengah kilogram, dan bahkan mereka yang berfisik kuat hanya dapat minum 1 atau 2 kilogram saja. 10 kilogram. Mungkin di seluruh Centerline City, mereka tidak akan dapat menemukan satu orang pun yang memiliki toleransi terhadap alkohol setinggi itu. Saat berbagai tatapan aneh diarahkan padanya, Qin Yichen tak dapat menahan diri untuk tidak menepuk dahinya, memalingkan wajahnya untuk melihat keluar jendela, bersikap seolah-olah dia tidak mengenal orang ini. Apa yang kau lihat? Cepat bawakan minumanku. Menghadapi tatapan aneh itu, Li Yuanba mengerutkan kening dan berteriak dengan marah. Sial, sombong sekali, tahukah kau di mana kau berada? Kedai ini berkelas tinggi, dan semua orang yang masuk adalah orang kaya atau bangsawan yang punya koneksi. Seketika, dua orang pemarah berdiri dengan marah, membanting meja mereka. Begitu mereka berdua selesai berbicara, mata Li Yuanba yang seperti harimau melotot, dan aura pembunuh tiba-tiba terpancar darinya. Buk, ini adalah aura pembunuh yang berasal dari pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin para pemuda istimewa ini bisa menolak? Meskipun Li Yuanba telah mengendalikan potensinya,
mengeluarkan sedikit saja sudah cukup untuk membuat para pemuda yang tidak puas itu segera menutup mulut mereka dan duduk dengan tenang. Menyadari keributan yang hening di bar, Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa minat. Orang ini benar-benar tidak bisa menemukan sesuatu yang baru. Dia selalu menggunakan metode yang sama kemanapun dia pergi. Meskipun, saya setuju bahwa itu efektif. Tak lama kemudian, pelayan kedai itu membawakan darah kukuk yang dipesan Li Yuanba. Setelah memesan beberapa hidangan, Li Yuanba mulai makan dan minum. Yang membuat semua orang takjub, 10 kilogram anggur ini dihabiskan oleh Li Yuanba sendirian dalam waktu kurang dari setengah jam. Bos, 10 kilogram lagi. Li Yuanba melambaikan tangannya dan berteriak lagi. Li Yuanba tampak seolah-olah tidak bisa mabuk, minum semangkuk demi semangkuk. Lambat laun, orang-orang di kedai itu menjadi mati rasa. Tak lama kemudian, kedai itu kembali ramai seperti biasa, dan bisikan-bisikan mulai terdengar lagi. Hei, apa kau sudah mendengar tentang apa yang terjadi di Twilight City? Saat Qin Yichen benar-benar bosan, sebuah suara misterius tiba-tiba terdengar dari meja di dekatnya. Maksudmu tentang Dewa Perang Kekaisaran Agung, Li Yuanba, dan si jenius Qin Yichen. Di meja itu, seorang pria berkata dengan nada meremehkan kepada rekan misteriusnya. Kamu sudah tahu. Orang yang berbicara pertama kali tertegun, lalu berbicara dengan agak malu. Berita besar seperti itu telah menyebar beberapa hari yang lalu. Qin Yichen berasal dari Tousan Mist kami. Dia adalah pemuda yang bersinar cemerlang di Alchemy World Summit. Tanpa diduga, dia sekarang menjadi petugas tamu alchemy sentral di Twilight City. Iya, jika kita tahu saat itu di ibu kota seribu kabut, kita seharusnya mencoba untuk menjilatnya, mungkin kita bisa mendapatkan gelar bangsawan juga. Orang-orang itu mengobrol sambil mendesah, nada mereka penuh dengan rasa iri yang tak terselubung. Siapa yang tidak ingin menjadi orang yang dipuji dalam pembicaraan orang lain? Mendengar perkataan itu, Qin Yichen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ia terkejut karena hanya dalam beberapa hari, berita dari Twilight City sudah menyebar hingga ke ibu kota seribu kabut. Dan tokoh utama lainnya dalam topik mereka, Li Yuanba, tidak mau repot-repot mendengarkan diskusi tersebut. Dia terus makan dan minum seperti orang kelaparan yang tidak makan selama berhari-hari. Setelah menunggu dengan bosan beberapa saat, Qin Yichen bersiap untuk pergi. Namun, saat dia hendak pergi melihat-lihat rumah lelang di luar, percakapan yang berlanjut di meja itu membuat ekspresinya sedikit berubah. Saya mendengar bahwa kamar dagang Soaring Joy didirikan oleh Qin Yichen sendiri, kan? Iya, dengan adanya Qin Yichen di sana, kamar dagang Soaring Joy kemungkinan besar akan menyebar ke seluruh kekaisaran besar di masa depan, kan? Itu tidak pasti. Kudengar kamar dagang Soaring Joy mengalami masalah beberapa hari terakhir ini. Apa, pada saat seperti ini, seseorang berani menimbulkan masalah bagi kamar dagang Soaring Joy? Saya tidak tahu tentang itu, saya hanya mendengarnya saja. Setelah bicara, lelaki itu tiba-tiba membeku, perlahan mengangkat kepalanya memandang sosok yang muncul di hadapannya, dan dia tak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Inilah pemuda yang telah menemani laki-laki yang minum beberapa puluh kilogram anggur itu. Apa yang baru saja kamu katakan tentang pertemuan kamar dagang Soaring Joy? Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan bertanya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Aku tidak begitu jelas tentang ini, tapi kudengar ini ada hubungannya dengan Ye Liangchen, yang mengelola kamar dagang Soaring Joy. Pria itu menjawab dengan gugup, merasakan aura menekan dari Qin Yichen yang membuatnya hampir sulit bernapas. Ye Liangchen. Mendengar dia menyebut Ye Liangchen, Qin Yichen mengerutkan kening. Dia mengucapkan terima kasih kepada pria itu, lalu setelah bertukar pandang dengan Li Yuanba dan membayar anggur, keduanya langsung melompat keluar melalui jendela, terbang ke langit. Mereka bisa terbang. Martial Kings. Melihat keduanya terbang, semua orang di kedai terkejut. Raja bela diri yang masih muda, dan pria kekar itu penuh dengan aura pembunuh. Tiba-tiba, seseorang tampaknya menyadari sesuatu, dan dengan kengerian di wajah mereka, berseru, mungkinkah mereka adalah Qin Yichen dan Li Yuanba? Setelah mendengar bahwa Ye Liangchen dalam masalah, Li Yuanba tidak lagi tertarik untuk tinggal. Setelah keduanya terbang keluar, mereka langsung menuju kota provinsi tengah. Keduanya melaju dengan kecepatan penuh, hanya dalam waktu 2 jam, garis samar sebuah kota muncul samar-samar dalam penglihatan Qin Yichen. Setelah memasuki kota provinsi tengah, Qin Yichen bergegas menuju kamar dagang Soaring Joy. Namun,
Yang mengejutkannya, kamar dagang Soaring Joy tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang diharapkan. Malah, bisnisnya tampak lebih baik daripada sebelum dia pergi. Apa yang terjadi? Qin Yichen mengerutkan kening. Sepertinya tidak ada masalah sama sekali. Kemudian, untuk menghindari keributan, Qin Yichen tidak masuk melalui pintu utama, melainkan menuntun Li Yuanba melalui pintu samping langsung ke aula dalam kamar dagang Soaring Joy. Bab 373, Si Gendut yang sedang diet. 1, 2. Sebelum memasuki aula, suara napas terengah-engah terdengar. Setelah mendengar suara ini, Qin Yichen diam-diam menghela napas lega, tidak diragukan lagi itu adalah suara Ye Liangchen. Namun, ada sesuatu yang aneh pada suara itu. Saat mereka masuk, langkah kaki Qin Yichen dan Ye Liangchen tiba-tiba membeku di tempat saat mereka menyaksikan pemandangan di hadapan mereka, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Apa yang mereka lihat? Sebuah bola daging yang berguling-guling. Tidak, tepatnya, Ye Liangchen sedang berlari. Baiklah, kalau itu bisa dianggap berlari. Gemuk, apa yang sedang kamu lakukan? Setelah beberapa saat, keduanya akhirnya tersadar, dan Li Yuanba tanpa sadar menelan ludah sebelum berteriak. Dia bertanya-tanya apakah dia telah terlempar ke dimensi lain. Harus dikatakan, dia sebenarnya cukup menyukai Ye Liangchen. Smak, saat suara Li Yuanba jatuh, tubuh Ye Liangchen berhenti. Punggungnya menghadap mereka, dan tubuhnya tampak gemetar hebat, tampaknya karena kelelahan. Sudah berapa kali kukatakan padamu, jangan panggil aku gendut. Ye Liangchen terengah-engah, kemarahan dalam nadanya sama sekali tidak bisa disembunyikan. Enyahlah. Berani memanggilku si gendut, kamar dagang Soaring Joy tidak akan mau berbisnis denganmu. Ye Liangchen melambaikan tangannya tanpa menoleh dan memaki. Kau ingin mencari masalah, iya kan? Melihatnya bersikap begitu tangguh di hadapannya, Li Yuanba tertegun sejenak sebelum menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan ke arahnya. Sepertinya aku perlu memberimu sedikit pelatihan. Aduh, siapa dia? Sialan, wajahku yang tampan, kasihan Ye Liangchen. Sedetik kemudian dia sombong, sedetik kemudian dia meratap dengan sedih sambil menutupi wajahnya. Dewa Perang Li Yuanba masih berpegang teguh pada prinsipnya, saat memukul orang lain, selalu arahkan ke wajah. Aku akan melawanmu sampai mati. Saat Ye Liangchen berjuang untuk berdiri, mengayunkan cakarnya ingin membalas dendam. Namun, yang dilihatnya adalah wajah yang hanya muncul dalam mimpi buruknya. Li gila, wajahnya langsung pucat, langkah kakinya goyah saat ia terhuyung mundur beberapa langkah. Kehilangan keseimbangan, ia jatuh terlentang di tanah. Apa yang baru saja kau katakan? Li Yuanba meretakkan buku-buku jarinya, menghasilkan suara letupan yang keras saat dia berjalan menuju Ye Liangchen di tanah dengan ekspresi yang ganas. Kau, jangan mendekat lagi, Ye Liangchen terus menggeliat di tanah, berusaha melepaskan diri, suaranya bergetar. Bagaimana dia bisa tahu bahwa iblis ini, yang telah pergi selama beberapa tahun, akan kembali sekarang atau selamanya? Cukup. Tepat ketika Ye Liangchen sudah cukup tersiksa, Qin Yichen angkat bicara. Tidak terjadi apa-apa pada kamar dagang Soaring Joy, dan yang disebut sebagai tokoh utama dalam insiden tersebut sebenarnya sedang sibuk berdiet dan berolahraga. Mulut Qin Yichen berkedut tanpa sadar. Dia bertanya-tanya apakah otak Ye Liangchen sudah gila. Apakah dia benar-benar percaya ada harapan untuk menghilangkan semua lemak di tubuhnya? Kakekmu akan mendisiplinkanmu lain kali. Setelah menepuk wajah tembam Ye Liangchen, Li Yuanba melepaskannya untuk sementara. Ye Liangchen menutupi wajahnya, menangis seperti seorang istri yang ditindas, penuh dengan keluhan. Menangis lagi, aku akan pergi. Qin Yichen mendengus dingin, tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakan orang bodoh ini. Namun, dia pasti mengalami semacam kejutan. Kalau tidak, mengapa dia tiba-tiba mulai berdiet dan berolahraga tanpa alasan? Tidak, jangan, Ye Liangchen memperpanjang kata-katanya, lalu dengan cepat menggeliat dan memeluk erat kaki Qin Yichen. Saudara Qin, tidak, Saudara Qin, tidak, Tuan Qin yang maha penyayang, Anda harus membantu saya memikirkan solusinya. Lepaskan aku. Melihatnya mengolesi ingus dan air mata di sekujur tubuhnya. Qin Yichen nyaris tak bisa menahan keinginan untuk mencekiknya sambil berusaha keras menarik kakinya keluar. Jika kau tidak melepaskannya, aku akan memanggil Li Gila untuk menghadapimu lagi. Mendengar dua kata, Li Gila, tubuh Ye Liangchen secara naluriah bergetar.
Memanfaatkan momen ini, Qin Yichen menendangnya dan mengambil kakinya. Akan tetapi, celananya sudah ternoda oleh berbagai zat tak dikenal, yang membuatnya sangat ingin membunuh. Huff. Dia mendengus marah, tidak lagi memperhatikan Ye Liangchen yang menempel padanya, dan langsung kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Setelah berganti pakaian, Qin Yichen tidak kembali untuk mencari Ye Liangchen, melainkan pergi ke kantor kamar dagang Soaring Joy untuk mencari Suruyan. Kau sudah kembali. Melihatnya, senyum bijak segera muncul di wajah cantik Suruyan saat dia segera berdiri. Melihat kecantikan yang keanggunannya meredupkan bulan dan mempermalukan bunga-bunga di hadapannya, suasana hati Qin Yichen langsung membaik. Tidak terjadi apa-apa, kan? Tidak. Suruyan menggelengkan kepalanya, menatapnya dengan agak bingung, jelas tidak mengerti mengapa dia menanyakan itu. Saat ini, kamar dagang Soaring Joy dilindungi oleh Lord Liang, dan bahkan ada Martial King yang melindunginya, yang selalu berada di dalam kompleks. Di Kekaisaran Seribu Kabut, siapa yang cukup bodoh untuk memprovokasi kamar dagang Soaring Joy? Aneh, apa yang terjadi dengan Fatih Ye? Kenapa dia bertingkah seolah-olah dia harus kehilangan berat badan jika dia mati? Qin Yichen menggaruk bagian belakang kepalanya. Ye Liangchen adalah orang yang tidak takut pada langit maupun bumi, selain Li Yuanba, kapan dia pernah tunduk pada orang lain? Qin Yichen benar-benar tidak dapat memikirkan orang lain yang mampu menyebabkan perubahan besar dalam dirinya. Oh, maksudmu dia, memikirkan situasi Ye Liangchen, ekspresi Suruyan langsung menjadi agak aneh. Apakah ada yang mengincarnya? Mata Qin Yichen menyipit. Ye Liangchen adalah anggota inti kamar dagang Soaring Joy, dan dia menyimpan banyak rahasia mereka, termasuk formula pil campuran. Menargetkan Ye Liangchen tidak berbeda dengan menargetkan formula pil campuran. Inilah sebabnya Qin Yichen waspada. Dialah yang mengincar seseorang. Suruyan melotot ke arahnya dengan jengkel. Si tolol ini benar-benar tidak peka. Kau tidak bertanya tentangku terlebih dahulu, namun kau menunjukkan perhatian seperti itu kepada si gendut itu. Apakah itu berarti aku menempati tempat yang lebih kecil di hatinya dibandingkan dengan si gendut itu? Qin Yichen berkedip saat menatapnya, tidak mengerti dari mana kemarahannya meledak. Namun, meskipun marah, Suruyan memberitahunya tentang situasi Ye Liangchen. Ternyata, dia telah jatuh cinta pada seorang gadis. Alasan dia berdiet juga karena gadis itu. Namun, sementara karir Fatih Ye berkembang pesat, kehidupan cintanya tampak cukup berantakan. Memang dengan tubuhnya, bentuk tubuhnya, penampilannya, aneh jika ada gadis yang mau menikahinya. Katakan padanya untuk menyerah. Mulut Qin Yichen berkedut. Mengenai hal ini, dia benar-benar tidak bisa membantu Fatih Ye. Aku tidak bisa menyerah, dari luar pintu terdengar ratapan Ye Liangchen yang seperti babi, begitu sedih dan getir. Kemudian, dia menerobos pintu, menatap Qin Yichen dengan air mata di matanya, dan hendak menerkam. Namun, kali ini, Qin Yichen sudah lebih dari siap. Dia menendangnya dengan satu kaki, lalu dengan cepat melarikan diri dari sana. Qin Yichen telah meremehkan masalah ini. Pada hari-hari berikutnya, Ye Liangchen pada dasarnya tidak akan meninggalkannya sendirian, mengikutinya kemanapun dia pergi. Bahkan ketika Qin Yichen ingin menghabiskan waktu romantis dengan Suruyan, dia tidak dapat melakukannya. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 374, Cinta Cener. Katakan padaku, putri keluarga mana yang ingin kau kejar? Qin Yichen mengangkat secangkir teh, setengah bersandar di kursinya, dan mengusap kepalanya dengan pasrah. Selama beberapa hari ini, Ye Liangchen seperti wanita setengah baya yang cerewet, terus-menerus mengoceh di telinganya, tidak memberinya ketenangan bahkan saat berkultivasi atau di tengah malam. Apalagi yang dapat dia lakukan? Hehe, aku tahu kau tidak akan mengabaikan kebahagiaan seumur hidup kakakmu. Mendengar Qin Yichen akhirnya menyerah, ekspresi Ye Liangchen yang sebelumnya mengeluh langsung menjadi cerah karena gembira. Dia segera berlari ke depan Qin Yichen, melihat sekeliling dengan saksama, dan perlahan mengucapkan beberapa patah kata. Dia adalah nyonya muda keluarga Si Jingmu. Ketika mengucapkan nama itu, anehnya,
dua bercak merah tampak pada wajah gemuknya. Ye Liangchen, tidak, Fatih Ye, sebenarnya sempat merasa malu. Kemana perginya si brengsek berwajah tebal itu? Puff. Begitu Ye Liangchen selesai bicara, Qin Yichen tak kuasa menahan diri untuk menyemprotkan teh yang baru saja diminumnya, dan Ye Liangchen yang sedang menjilat langsung disemprotkan ke wajahnya. Batuk-batuk-batuk, Qin Yichen menepuk dadanya, hampir mati tersedak tehnya. Pada saat ini, Ye Liangchen memasang ekspresi polos. Dia menyeka daun teh dari wajahnya dengan lengan bajunya, tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan, tetapi malah menatap Qin Yichen dengan lebih penuh harap. Tidaklah aneh bagi Qin Yichen untuk memiliki reaksi ekstrim seperti itu. Keluarga Xi merupakan keluarga besar di wilayah awan hitam, dengan kekuatan yang begitu dahsyat sehingga bahkan keluarga Liang milik Tuan Liang dari Kekaisaran Seribu Kabut tidak dapat menandinginya. Wanita yang ingin didekati Ye Liangchen sebenarnya adalah nyonya muda keluarga besar itu. Akan menjadi keajaiban jika mereka menyetujui lamarannya. Kakak, kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu, kau sudah berjanji untuk membantuku. Wajah Ye Liangchen berkerut seperti pare saat dia menarik lengan baju Qin Yichen dan berteriak. Kapan aku berjanji padamu? Dan nyonya muda keluarga Xi dari semua orang, Qin Yichen merasakan sakit kepala yang luar biasa. Melihat ekspresi penuh harap Ye Liangchen, dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi dahinya dengan satu tangan sementara pikirannya berpacu dengan pikiran. Kalau membahas latar belakangnya, dengan statusnya saat ini, saudara sumpahnya, Ye Liangchen, pasti layak untuk nyonya muda keluarga Xi itu. Namun, bentuk tubuh dan penampilan Ye Liangchen yang bisa mengubah gravitasi tidak akan bisa diterima oleh wanita manapun. Ye Liangchen, bagaimana kamu bertemu dengan nyonya muda keluarga Xi? Qin Yichen mengusap dahinya dengan lembut dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hari itu keluarga Xi datang ke kamar dagang Soaring Joy untuk membeli pil, saya menolaknya karena alasan tertentu. Apa alasannya? Qin Yichen bertanya dengan bingung. Seorang melihatku dan Zhao Ritian, tetapi malah membungkuk pada Zhao Ritian sialan itu, mengabaikanku. Ye Liangchen dengan polos mengedipkan matanya yang hampir tidak berkaca-kaca, lalu terus tergagap, wajahnya yang gemuk juga menunjukkan tanda-tanda memerah yang langka. Kemudian, Jingmu muncul. Kau bahkan memanggilnya Jingmu, kau menolak keluarga Xi hanya karena alasan sepele, lalu saat nyonya muda mereka datang, kau jatuh cinta pada pandangan pertama. Qin Yichen menyelidiki, dan saat melihat Ye Liangchen mengangguk dengan sangat serius, dia sekali lagi terdiam. Kesan pertama saja sudah buruk, mencoba menyamai keduanya akan lebih sulit lagi. Kakak, sebenarnya aku baru tahu kalau Jingmu juga menyukaiku. Lagi pula, dia masih di kota provinsi tengah, Ye Liangchen menatap Qin Yichen dengan memohon. Baiklah, ayo. Qin Yichen menepuk pahanya dengan ekspresi seolah-olah sudah mengambil keputusan. Kakak, aku akan memimpin jalan. Mendengar ini, kegembiraan meledak di mata Ye Liangchen, dan dia segera menuju keluar dengan kecepatan yang menurutnya tercepat. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, mengangguk, dan mengikuti dari belakang. Si Jingmu, untuk seorang gadis dengan nama yang lembut dan tenang, Ye Liangchen tidak boleh dibiarkan menyakitinya dengan cintanya. Di bawah bimbingan Ye Liangchen, keduanya dengan cepat tiba di penginapan terbesar di kota provinsi tengah, tidak jauh dari kamar dagang Soaring Joy. Kakak, Jingmu dan keluarga Xi menginap di penginapan ini. Ye Liangchen menatap penuh kerinduan ke jendela tertentu. Aku tahu kakak tidak akan mengabaikanku, jadi aku sengaja menunda pil yang mereka inginkan. Mendengar kata-kata Ye Liangchen, Qin Yichen tidak dapat menahan keinginan untuk memukulnya dengan keras. Ye Liangchen yang biasanya cerdik sebenarnya telah melanggar etika bisnis demi perasaan pribadinya. Kamu masih berpikir dia menyukaimu dan tinggal di Central Province City untukmu. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, ya, kurasa kalau itu, orang lain, mereka mungkin melakukan hal yang sama. Qin Yichen mengangguk, tidak banyak bicara, dan bersiap untuk berjalan ke penginapan. Minggir. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda. Siapa yang begitu sombong? Qin Yichen mengerutkan kening, melihat ke samping, hanya melihat seekor kuda berlari kencang dari jalan yang jauh. Kuda itu berhenti tepat di depan Qin Yichen dan Ye Liangchen, lalu sesosok tubuh yang bahkan lebih besar dari Li Yuanba melompat turun darinya. Pada titik ini, Qin Yichen dapat melihat dengan jelas kedatangannya. Orang ini berbahu lebar dan kekar, benar-benar mampu mendudukkan seseorang di lengannya dan menunggangi kuda di pahanya. Pria yang sangat mengesankan dan kekar.
Ketika Qin Yichen melihat dengan saksama, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Raksasa ini memiliki dada yang menonjol, bokong yang bulat, dan tidak memiliki jakun. Tunggu, itu sebenarnya seorang wanita. Wanita yang luar biasa. Qin Yichen menghela nafas dalam hati, dunia ini benar-benar aneh karena memiliki wanita yang bahkan lebih besar dari Li Yuanba. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia akan merasa sulit untuk mempercayainya. Namun, keheranan Qin Yichen dengan cepat berubah menjadi kebingungan total. Karena pada saat ini, Ye Liangchen meraih lengannya dengan mata berbinar, dan suaranya yang gembira terdengar di telinganya. Kakak, ini adalah calon istriku, tidakkah menurutmu dia menawan dan memikat? Mendengar perkataan Ye Liangchen, Qin Yichen merasa seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah, membuatnya pusing dan hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak terjatuh terlentang. Wanita ini sebenarnya adalah orang yang membuat Ye Liangchen jatuh cinta pada pandangan pertama, si Jingmu. Kalau bukan karena Ye Liangchen yang saat ini mencengkeram lengannya dan menatap wanita besar ini dengan mata berbinar, Qin Yichen pasti sudah menyelinap pergi. Atas desakan Ye Liangchen, Qin Yichen terbatuk 2 kali, menangkupkan tinjunya ke arah si Jingmu, dan berkata, "Nona Si, saya Qin. Pria gendut, kenapa kau ke sini lagi? Bukankah sudah kubilang jangan ganggu aku lagi?" Namun, sebelum Qin Yichen selesai bicara, Nona Si memotong perkataannya. Pada saat ini, Qin Yichen menyadari cengkeraman Ye Liangchen di lengannya tanpa sadar mengencang, jelas menunjukkan kegembiraannya. "Jadilah pria dan jangan takut, bukankah kamu bilang dia menyukaimu?" Mulut Qin Yichen berkedut, mengapa sepertinya Ye Liangchen lebih seperti wanita daripada wanita yang sedang dia kejar. Ye Liangchen tidak menjawab, tapi cengkeramannya di lengan Qin Yichen semakin erat. Bab 375, terlalu naif. Sial, Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan dengan gerakan energi spiritualnya, mendorong Ye Liangchen keluar dari belakangnya. Menghadapi si Jingmu, Ye Liangchen menjadi canggung sejenak, malu seperti gadis kecil. Namun, setelah menarik napas dalam-dalam, dia tiba-tiba membusungkan dadanya dan berkata dengan keras. "Jingmu, dengarkan aku benar-benar punya perasaan padamu, aku tahu kau juga menyukaiku, ayo kita menikah." Perkataan langsung seperti itu membuat Qin Yichen berkeringat dingin, tetapi dia mendapati bahwa si Jingmu, yang dia pikir akan segera meledak marah, malah mulai tersipu. "Apa-apaan ini? Benar-benar ada sesuatu di sana." Qin Yichen tercengang. "Siapa kau? Beraninya kau menggoda tunanganku?" Namun, pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba terdengar. Saat itulah Qin Yichen melihat seorang pria terengah-engah saat dia mengejar dari belakang, berdiri di samping si Jingmu. Saat melihat pria ini, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Kenapa? Karena penampilan pria ini sungguh sulit untuk dilihat. Dapat dikatakan bahwa sebelumnya, Qin Yichen menganggap tidak ada seorang pun yang lebih jelek daripada Ye Liangchen, tetapi setelah melihat pria ini, Qin Yichen menyadari bahwa dia terlalu naif. "Aku salah? Oh surga, sepenuhnya salah." Pria ini bertubuh pendek, berdiri di samping si Jingmu yang tinggi besar, tingginya hanya mencapai pinggangnya. Wajahnya bahkan lebih menjijikkan untuk dilihat, dengan mulut penuh gigi tonggos, dan gigi tengahnya tumbuh vertikal dengan cara yang sangat tidak sedap dipandang. Bahkan bibirnya yang seperti sosis mungkin tidak dapat menutupi kekacauan di dalamnya. Setelah sekilas pandang, Qin Yichen tidak tahan lagi untuk melihatnya. Ketika dia melihat Ye Liangchen lagi, itu adalah pertama kalinya dia merasa bahwa Ye Liangchen benar-benar tampak tampan dan gagah. Ya Tuhan, sebelum Qin Yichen atau Ye Liangchen dapat berbicara, si Jingmu berkata dengan nada tidak senang, "Lan Hua. Siapa tunanganmu?" "Jingmu, ayahku sudah pergi ke keluarga Si untuk melamarmu, aku datang khusus untuk menjemputmu." Kata pria bernama Lan Hua, sedikit ketidaksenangan terpancar di matanya. "Kamu monster jelek berani keluar, dan bahkan melamar," seru Ye Liangchen, melompat keluar dan menunjuk ke arah Lan Hua sambil berteriak. "Dasar, siapa yang kau bicarakan?" Alis vertikal pria itu berkedut, matanya yang tidak serasi menatap tajam ke arah Ye Liangchen saat dia berteriak keras. "Aku sedang berbicara tentangmu, memangnya kenapa?" Ye Liangchen juga memiliki temperamen yang berapi-api dan tidak menunjukkan kelemahan. Namun, Qin Yichen memperhatikan bahwa setelah si Jingmu diam-diam melirik Ye Liangchen, dan benar-benar tampak ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Si Jingmu tampaknya benar-benar memiliki perasaan terhadap Ye Liangchen.
Qin Yichen menyipitkan matanya, diam-diam merenung. Dasar gendut, tahukah kau siapa aku? Lan Hua menunjuk ke arah Ye Liangchen dengan jari gemetar, sambil berteriak marah. Gemuk. Tubuh Ye Liangchen tiba-tiba bergetar. Di hadapan wanita yang dicintainya, ada yang berani memanggilnya gemuk. Sialan kau. Setelah itu, Ye Liangchen tidak membuang kata-kata lagi, langsung melangkah maju, mencengkeram kerah baju Lan Hua, dan dengan ayunan lengannya, melemparkannya beberapa meter jauhnya. Bagaimanapun, setelah meminum pil pembersih meridian, Ye Liangchen sekarang adalah seorang martial grandmaster tahap awal. Berurusan dengan seseorang yang tidak sekuat dia dan dengan kekuatan yang lebih rendah adalah hal yang mudah. Ah! Jeritan Lan Hua yang memilukan terdengar, seperti seekor babi yang disembelih. Jeritan itu begitu keras hingga bergema di seluruh jalan. Namun lemparan ini benar-benar merusak, gigi tonggosnya yang paling menonjol benar-benar patah. Aku cacat, si gendut sialan ini. Aku ingin kau mati. Jeritan memilukan itu berlanjut beberapa saat sebelum berakhir, diikuti dengan kata-kata mematikan yang keluar dari mulut Lan Hua. Bang! Bang! Begitu kata-kata itu terucap, Ye Liangchen berjalan mendekat dengan wajah muram. Ini juga pertama kalinya Qin Yichen melihat Ye Liangchen memukul seseorang dengan sangat kejam, lagi pula, biasanya hanya Ye Liangchen yang diganggu olehnya, Li Yuanba, dan Zhao Ritian. Ah! Ah! Di bawah pukulan Ye Liangchen, kutukan beracun Lan Hua segera berubah menjadi serangkaian ratapan menyedihkan. Berhenti, berhenti, kumohon. Melihat pemandangan ini, si Jingmu menjadi cemas. Dia adalah tuan muda keluarga Lan dari kota senja, Ye Liangchen, cepat berhenti. Teriak si Jingmu. Mendengar kata-katanya, kerumunan yang awalnya mencibir tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dingin. Keluarga Lan dari Twilight City. Itu adalah pasukan keluarga dari ibu kota provinsi yang mampu memprovokasi. Ye Liangchen juga mendengar kata-kata ini dan membeku, tinjunya yang terangkat berhenti di udara. Sialan, dasar, sekarang kau tahu siapa aku. Aku akan memusnahkan 9 generasimu, membuatmu memohon untuk hidup tetapi tidak mendapatkan apapun. Aku akan membuatmu memohon untuk mati tetapi tidak akan bisa diberi keringanan. Pada saat ini, Lan Hua yang berdarah dan bengkak juga berteriak. Ini buruk, Ye Liangchen telah menimbulkan masalah besar. Pada saat ini, kerumunan yang menonton terdiam, dan satu pikiran muncul dalam benak mereka. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab jika dia mati. Dalam keheningan ini, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Pembicaranya tidak lain adalah Qin Yichen. Mendengar perkataan itu, cahaya terang tiba-tiba terpancar dari mata Ye Liangchen, dan jejak kekhawatiran di matanya pun sirna. Kamu berani, Lan Hua berteriak. Ledakan. Begitu kata-kata itu terucap, sebuah tinju sebesar wajahnya menghantam keras wajahnya yang telah berdarah. Kau benar-benar teman Ye Liangchen. Kau akan menyakitinya seperti ini, tahukah kau? Melihat Ye Liangchen terus melakukan kekerasan, si Jingmu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak pada Qin Yichen, lalu ia bergegas mendekat dan dengan kasar memisahkan mereka berdua. Pada titik ini, Ye Liangchen terengah-engah, kedua tangannya yang besar berlumuran darah, sementara wajah Lan Hua benar-benar berantakan. Satu-satunya fitur normalnya, hidungnya, kini telah ambruk. Kau, dasar brengsek, beraninya kau memukulku. Lan Hua meratap dan meraung, dan di bawah tatapan marah Ye Liangchen, seluruh tubuhnya gemetar dan dia dengan cepat berlari menuju ujung jalan. Kau, tunggu saja, aku pasti akan memusnahkan 9 generasimu. Dan kau, si Jingmu, karena kau menolak untuk minum roti panggang, maka hadapilah akibatnya. Aku akan memastikan keluarga Simu membayar harganya. Dengan raungan kesedihan yang marah, sosok Lan Hua menghilang di ujung jalan. Ye Liangchen masih mempertahankan sikap tidak peduli itu, tetapi alis si Jingmu berkerut. Apa yang perlu ditakutkan? Aku di sini bahkan jika langit runtuh. Ye Liangchen menepuk dadanya, berkata kepada si Jingmu. Sebaiknya kau segera meninggalkan kota provinsi tengah. Menghadapi kata-kata Ye Liangchen yang penuh dengan rasa aman, meskipun ada pandangan aneh yang terpancar di mata si Jingmu, dia hanya mengucapkan kalimat ini sebelum melangkah masuk ke dalam penginapan. Jingmu, aku tidak akan pergi, aku ingin melindungimu. Ye Liangchen memanggil punggung si Jingmu. Sosoknya yang menjulang tinggi tampak gemetar saat dia menaiki tangga, tetapi sosok itu segera menghilang dari pandangannya. Si Lavin, mengapa saya malah mengharapkan sesuatu yang normal?
Mengapa? Bab 376, kembali ke rumah. Sialan, kakak, hanya bersamamu membuatku merasa percaya diri. Setelah menatap penginapan dengan penuh kerinduan, Ye Liangchen berbalik dan memanggil Qin Yichen dengan senyum di wajahnya. Apa yang kamu bicarakan? Jangan bilang kamu terlalu takut untuk berbicara dengannya saat kamu sendirian. Mata Qin Yichen menyipit dengan ekspresi geli. Omong kosong. Bagaimana mungkin? Wajah gemuk Ye Liangchen memerah saat dia dengan cepat mencoba membela diri. Qin Yichen memutar matanya, tidak tahu dari mana rasa malu ini berasal. Namun, dia memang merasa pandangannya tentang dunia sedang berubah. Sepertinya selera estetika beberapa orang ditakdirkan berbeda dari orang normal. Adapun keluarga Lan, Qin Yichen tidak peduli. Keluarga Lan dari Twilight City mungkin merupakan kekuatan yang tak terkalahkan bagi kekuatan regional, tetapi di matanya, mereka tidak berarti apa-apa. Ayo pergi. Qin Yichen melirik Ye Liangchen dan berjalan menuju kamar dagang Soaring Joy. Tunggu aku, Ye Liangchen menyeret tubuhnya yang berat, berjuang untuk mengikutinya. Kakak, kamu masih belum mengatakan apa yang harus dilakukan terhadap Lan Hua itu. Qin Yichen tidak menjawab, hanya tersenyum misterius. Baguslah membiarkan sialan ini sedikit khawatir. Kalau tidak, dia akan selalu tidak takut pada apapun. Kembali ke kamar dagang Soaring Joy, Qin Yichen melihat Linger kecil berjalan bersama Xiao Hei dan Xiao Bai, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Setelah waktu ini, Xiao Hei jelas telah menerima nasibnya dan sekarang sepenuhnya patuh pada Little Linger. Ayah, melihat Qin Yichen, Linger kecil berlari cepat, meraih lengan bajunya dengan mata besarnya yang berair berkedip saat dia menatapnya. Anehnya, Linger kecil tidak menunjukkan tanda-tanda tumbuh dewasa, masih tampak seperti anak berusia 3 atau 4 tahun. Qin Yichen ingin mengerti mengapa, tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya. Little Linger memiliki energi dalam dirinya yang begitu kuat bahkan dia tidak dapat membayangkannya. Jika energi itu meledak, itu pasti akan menghancurkan seluruh wilayah. Hal ini membuat Qin Yichen sangat khawatir. Apakah Linger ingin kembali dan menemui ibumu? Dia berjongkok dan mengacak-acak rambut Linger kecil. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap situasi Lu Linghan. Energi yin dalam tubuhnya hanya bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa mengendalikannya, itu akan membahayakan orang-orang di sekitarnya, dan bahkan membahayakan dirinya sendiri. Setelah sekian lama pergi, tibalah waktunya untuk kembali dan menemui keluarganya. Ya, Linger kecil mengangguk. Dia sebenarnya ingin kembali ke dinasti Unicorn Surgawi, tetapi karena Qin Yichen telah memintanya untuk tinggal di kamar dagang Soaring Joy dan tidak berkeliaran ketika dia pergi, dia tidak meninggalkan kota provinsi tengah. Saat itu, dengan kehadiran keluarga Li, jika kamar dagang Soaring Joy tidak menempatkan Little Linger di sini, tempat itu tidak akan terlindungi. Namun sekarang, situasinya berbeda. Keluarga Li telah disingkirkan, dan di dalam kekaisaran besar kemakmuran, tidak ada lagi kekuatan yang dapat mengancam kamar dagang Soaring Joy. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Suruyan dan menyuruhnya bersiap mendirikan cabang lain di Twilight City, Qin Yichen membawa Little Linger dan berangkat pulang. Li Yuanba juga ikut dengan mereka. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga Li dari dinasti Unicorn Surgawi dan harus kembali berkunjung. Dinasti Unicorn Surgawi saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Fokus Qin Yichen selalu pada dinasti Unicorn Surgawi. Masalah pil majemuk tidak bisa dirahasiakan selamanya. Mungkin di dalam kekaisaran besar, tak seorang pun akan menyadari keberadaan rumput embun beku layu, tetapi begitu berada di luar kekaisaran besar, segalanya akan berbeda. Begitu rahasia Withered Frostgrass terungkap, semua pasukan akan berjuang untuk mendapatkannya. Lagi pula, pil biasa sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan pil komposit. Dinasti Unicorn Surgawi, sebagai satu-satunya wilayah yang mampu membudidayakan rumput es layu, akan menghadapi rintangan yang sangat besar saat itu. Untungnya, bahkan jika pil senyawa itu menyebar, menemukan keberadaan rumput es layu tidak akan terjadi dalam semalam, jadi Qin Yichen pasti punya waktu untuk bersiap. Akhirnya, aku bisa pulang. Semakin dekat mereka ke kota Unicorn Surgawi, semakin bersemangat Qin Yichen di dalam hatinya. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami dalam kehidupan sebelumnya. Itulah sebabnya Qin Yichen sangat menghargainya. Keluarga adalah skala kebalikannya, siapapun yang menyentuhnya akan mati. Ketika Qin Yichen kembali bersama Little Linger, Qin Haoran, Du Binglan, Lu Heze dan yang lainnya sangat gembira,
lalu menariknya mendekat untuk menanyakan keadaannya. Kamu sudah lama pergi tanpa kembali berkunjung, mata Du Binglan merah karena air mata. Sebagai seorang ibu, meski ia berharap putranya bisa sukses, ia lebih peduli pada keselamatannya. Maafkan aku karena membuatmu khawatir, Bu. Merasakan kekhawatirannya, kehangatan mengalir di hati Qin Yichen. Dia juga ingin tinggal di dinasti Unicorn Surgawi untuk menemani keluarganya, tetapi ada satu hal yang harus dia lakukan. Feng Qianshui, wanita yang mengubah hidupnya, wanita yang meninggalkan jejak terdalam di hatinya. Meskipun perilaku Ouyang Haotian di zona api ekstrim telah membuat Feng Qianshui merasa khawatir, Ouyang Haotian telah lama berada di sisinya. Selain itu, Qin Yichen tahu betul bahwa Ouyang Haotian sama sekali tidak akan menyerah pada jiwa bela diri Phoenix api milik Feng Qianshui. Selama Feng Qianshui tidak waspada terhadap Ouyang Haotian, kemungkinan besar dia akan berhasil dalam rencananya. Inilah yang paling membuat Qin Yichen khawatir. Yichen, ku dengar kau sekarang menjadi petugas tamu di pusat alkimia. Di satu titik dalam percakapan, Lu Heze tak dapat menahan diri untuk bertanya. Pertanyaan ini menarik perhatian semua orang pada Qin Yichen. Hah? Qin Yichen terkejut, tidak mengerti bagaimana mereka tahu, tetapi tetap mengangguk. Jadi itu benar. Lu Heze dan yang lainnya langsung menjadi bersemangat, terutama Lu Heze, yang wajahnya berseri-seri. Tidak ada yang bisa membuat seseorang lebih bahagia daripada memiliki menantu seperti itu. Kini, dinasti Unicorn Surgawi telah berkembang berkali-kali lipat, dan kerajaan-kerajaan yang sebelumnya kuat di sekitar mereka semuanya telah takluk kepada dinasti Unicorn Surgawi. Xia Zilin pernah ke sini. Qin Yichen terkejut ketika mendengar pertanyaan mereka. Lu Heze dan yang lainnya tidak tahu siapa Xia Zilin, tetapi dia tahu betul. Bagaimanapun, dia adalah orang berikutnya yang akan mewarisi tahta, putri mahkota Kekaisaran Agung. Ada apa? Apakah identitas nona muda itu istimewa? Lu Heze tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang paling mereka ingat tentang Xia Zilin adalah bahwa seseorang yang begitu muda memiliki kultivasi yang membuat mereka mengaguminya. Agak istimewa, Qin Yichen tidak mengungkapkan identitas asli Xia Zilin. Jika Lu Heze dan yang lainnya tahu identitas asli Xia Zilin, dia tidak yakin hati mereka bisa menerimanya. Di mana kakek? Sambil mengamati kerumunan dan tidak melihat Qin Baihe, Qin Yichen dengan cekatan mengubah topik pembicaraan. Dia keluar, katanya ada teman lama yang baru pulang dari tempat lain dan ingin bertemu. Qin Haoran menjawab, "Oh." Qin Yichen tidak terlalu memikirkannya. Tepat saat dia hendak pergi menemui Lu Linghan, dia melihat patriark tua masuk dari luar, marah besar. "Cucuku sudah kembali." Melihat Qin Yichen berdiri di sana, patriark tua jelas sangat terkejut. "Kakek." Qin Yichen membungkuk hormat padanya, lalu bertanya dengan bingung, siapa yang membuat kakek begitu marah? Dia sangat terkejut. Kupikir dia akan bertemu dengan seorang teman lama. Bab 377, kamu Qin Yichen. Aku, mendengar pertanyaan Qin Yichen, lelaki tua itu terdiam dan bergumam, tidak dapat menjelaskan dengan jelas, seolah enggan untuk berbicara. Apakah ada yang menindasmu, kakek? Ayo, biarkan cucumu memberi mereka pelajaran. Qin Yichen tampaknya mengerti sesuatu dan menarik lelaki tua itu keluar. Sebenarnya, dia tahu kakeknya tidak punya hobi khusus selain peduli dengan muka. Saat itu, bahkan ketika keluarga Qin sudah jatuh begitu dalam, mereka masih menyewa penjaga untuk berdiri di luar pintu demi menjaga penampilan. Ketika teman lama bertemu, mereka pasti akan membandingkan diri mereka satu sama lain. Orang tua bodoh itu benar-benar menyebalkan. Ketika aku mengatakan cucuku adalah kamu, dia tidak hanya tidak percaya padaku, dia bahkan menghinaku. Orang tua itu merasa marah hanya karena membicarakannya. Dari perkataan lelaki tua itu, Qin Yichen mengetahui bahwa sahabat lamanya itu telah hidup cukup baik di kerajaan lain di wilayah utara. Ia berkembang pesat di sana. Kali ini ia kembali khusus untuk pamer kepada sahabat lamanya di dinasti Unicorn Surgawi. Ketika lelaki tua itu menyebutkan bahwa cucunya adalah Qin Yichen, sahabat lamanya itu sama sekali tidak mempercayainya. Lagi pula, nama Qin Yichen sekarang sudah dikenal orang banyak. Akan tetapi, apapun keluarga Qin sebelumnya, mereka tetap sama seperti sekarang, hanya lelaki tua itu yang pindah ke istana kerajaan. Jika Qin Yichen benar-benar berasal dari keluarga Qin, mengapa mereka masih bisa terpuruk seperti sekarang? Wajar saja jika sahabat lamanya tidak mempercayainya,
sehingga ia pun mengejek orang tua itu dengan kasar. Itulah sebabnya orang tua itu tampak marah sekembalinya ke istana kerajaan. Qin Yichen dapat memahami bahwa orang tua memiliki kesombongan. Tidak ada yang salah dengan itu. Sesampainya di tempat teman lama lelaki tua itu menginap, ada pembangunan besar yang sedang berlangsung di sana. Di pintu masuk berdiri 4 penjaga yang mengenakan baju zirah, semuanya tampak luar biasa. Tampaknya teman lelaki tua itu memang telah melakukan hal yang baik untuk dirinya sendiri. Setidaknya, pertunjukan kekuatan ini akan dianggap sebagai yang terbaik di dinasti Unicorn Surgawi. Di aula utama, Qin Yichen bertemu dengan apa yang disebut teman lama lelaki tua itu. Tampak seperti berusia 60-an atau 70-an, dia tampak sangat kaya, dan dalam pelukannya dia menggendong seorang wanita berusia 20-an, tanpa malu-malu memperlihatkan kasih sayang mereka. Kamu Qin Yichen. Orang tua kaya itu melirik Qin Yichen dari samping, kata-katanya jelas mengandung nada mengejek. Pakaian Qin Yichen sangat biasa saja, tidak seperti orang-orang kaya yang mengenakan emas dan perak, dengan pakaian yang halus dan mewah. Apa yang dikenakannya dibuat oleh Du Binglan sendiri. Benar sekali. Qin Yichen mengangguk, tetapi alisnya sedikit berkerut, jelas tidak menunjukkan niat baik terhadap lelaki tua ini. Ada perbedaan mendasar antara kakeknya dan orang ini. Meskipun kakeknya agak sombong, dia jelas punya pendirian dan tidak mengejek orang lain. Namun, lelaki tua ini tampaknya berusaha keras untuk menunjukkan keunggulannya di depan teman-temannya. Penjaga yang kuat, gadis-gadis muda, dalam pandangan Qin Yichen, itu sangat vulgar. Haha, setelah Qin Yichen mengangguk, lelaki tua kaya itu tertawa terbahak-bahak, berkata kepada wanita cantik di sampingnya, kau dengar itu? Dia bilang dia Qin Yichen, hahaha. Tertawa kecil wanita rendah hati ini memberi hormat kepada Tuan Qin, si cantik di sampingnya juga berbicara dengan nada sarkastis. Jelas, mereka sama sekali tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin Qin Yichen bisa menjadi orang biasa? Tuan Qin, kami sebenarnya kembali kali ini dengan harapan untuk bekerja sama dengan Kamar Dagang Soaring Joy. Saya ingin tahu apakah Tuan Qin dapat membantu memfasilitasi ini. Wanita itu terus berbicara, jelas ingin melihat Qin Yichen mempermalukan dirinya sendiri. Kamar Dagang Soaring Joy milik Qin Yichen dikenal oleh semua orang di Kekaisaran Seribu Kabut. Jika seseorang dapat menjalin hubungan sekecil apapun dengan Kamar Dagang Soaring Joy, mereka pasti akan menjadi kaya dalam satu langkah. Kemarilah. Qin Yichen menatap mereka dengan tenang, lalu memberi isyarat kepada salah satu penjaga di pintu, mengeluarkan liontin giok dan menyerahkannya kepadanya, sambil berkata, pergilah ke Kamar Dagang Soaring Joy dan minta manajer di dalam untuk datang ke sini. Penjaga itu jelas tercengang. Kamar Dagang Soaring Joy bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun saat ini. Tuannya telah kembali ke dinasti Unicorn Surgawi sehari sebelum kemarin dan mencoba untuk membahas beberapa bisnis di Kamar Dagang Soaring Joy kemarin, tetapi bahkan tidak bisa masuk. Bisakah benda di tanganku ini benar-benar membawaku ke Kamar Dagang Soaring Joy? Apalagi, bahkan membawa manajer ke sini. Ayo, apa yang kau lakukan di sana? Apa kau tidak melihat Tuan Qin Yichen memberi perintah? Melihat penjaga yang berdiri di sana tertegun, lelaki tua kaya itu mendesak, menekankan kata-kata, Qin Yichen, dengan sangat kuat, nada mengejeknya sangat kental. Penjaga itu mengangguk dan pergi. Setelah patriark tua duduk, Qin Yichen duduk di sampingnya. Ya ampun, aku tidak menyangka sahabat lamaku memiliki kemampuan seperti itu, bahkan mengajak Qin Yichen untuk datang menemuiku. Aku benar-benar mengagumimu, ucap lelaki tua kaya itu kepada Qin Baihe. Nada bicaranya membuat Qin Yichen mengerutkan kening. Banyak orang berubah seiring waktu. Kakek pernah berkata bahwa ketika orang tua kaya ini dalam kesulitan sebelumnya, karena telah menyinggung bangsawan dinasti Unicorn Surgawi, dialah yang meminjamkannya uang dan membantunya meninggalkan kota. Namun, sekarang, lihatlah dia. Setelah menghasilkan banyak uang di luar, alih-alih menunjukkan rasa terima kasih, dia kembali untuk memamerkan kekayaannya dengan berbagai cara kepada kakekku. Tercela, benar-benar tercela. Ketika mereka membutuhkan sesuatu darimu, mereka memanggilmu saudara dan bersikap patuh. Namun, begitu mereka berhasil, rasa terima kasih dilupakan. Kakek, jangan ganggu dia. Saat lelaki tua itu hendak kehilangan kesabarannya, Qin Yichen menghentikannya. Jika bukan karena ingin mendapatkan keadilan bagi kakeknya, Qin Yichen tidak akan mau tinggal di sini sedetik pun. Tuan, tak lama kemudian,
Pengawal yang telah mengambil liontin giok itu kembali, bersimbah keringat dan terengah-engah. Apa? Diusir? Orang tua kaya itu tampaknya sudah mengantisipasi melihat ekspresi malu di wajah Qin Baihe dan Qin Yichen. Ejekan di wajahnya semakin kuat. Namun, dia terkejut karena ternyata lelaki tua itu tidak menunjukkan rasa malu sama sekali. Qin Yichen malah merasa lebih tenang, asyik mengobrol dengan kakeknya. Tidak, penjaga itu tidak tahu mengapa, tetapi berbicara dengan sangat bersemangat hingga ia tergagap. Akhirnya, tampaknya mengumpulkan keberaniannya, ia berteriak, "Tuan, manajer kamar dagang Soaring Joy sudah ada di luar." "Oh, mereka ada di sini." Orang tua kaya itu menjawab dengan santai, lalu tiba-tiba menyadari apa yang dikatakan dan menatapnya dengan mata terbelalak, bertanya, "Siapa yang kau katakan, siapa yang ada di luar?" "Tuan, saya manajer kamar dagang Soaring Joy." Penjaga itu menyeka keringat di wajahnya saat menjawab. Dia tidak menyangka bahwa liontin giok yang biasa-biasa saja di tangannya akan memiliki kekuatan seperti itu. Para penjaga di pintu masuk kamar dagang Soaring Joy, yang sebelumnya telah mengusirnya, melihat liontin giok itu dan tanpa sepatah kata pun memperlakukannya sebagai tamu terhormat, membiarkannya masuk, dan dia bahkan bertemu dengan manajernya. Ketika manajer mendengar Qin Yichen sedang mencarinya, dia langsung datang bersamanya. "Apa?" Orang tua kaya itu tiba-tiba berdiri, menendang penjaga itu, "Apa yang masih berdiri di sana? Cepat dan undang manajer masuk." "Oh, ya." Saat penjaga itu hendak mundur, lelaki tua kaya itu merasa ada yang tidak beres. "Tidak, aku sendiri yang harus pergi dan menyambut mereka." Bab 378, Nasib Orang Kecil. Saat bertemu dengan manajer kamar dagang Soaring Joy, lelaki tua kaya itu tidak dapat menahan kegembiraannya. Terlebih lagi, ia mendapati bahwa manajer kamar dagang Soaring Joy tampak cukup sopan terhadapnya juga. Hal ini membuatnya makin gembira. Kalau saja dia dapat menjalin hubungan dengan Soaring Joy Chamber of Commerce, pengaruhnya secara alami akan meningkat bagaikan air yang mengangkat perahu. Tepat saat dia bertanya-tanya mengapa ini terjadi, mereka berdua tiba di pintu masuk aula utama. "Paman Li." Qin Yichen berdiri dan memberi salam saat melihat yang disebut sebagai manajer kamar dagang Soaring Joy. Manajer kamar dagang Soaring Joy ini tidak lain adalah patriark keluarga Li, Li Yuanfei. "Benar-benar kamu. Kapan kamu kembali?" Begitu melihat Qin Yichen secara langsung, Li Yuanfei bertanya dengan heran, lalu menyapa Qin Baihe yang sedang duduk, patriark tua. Menyaksikan pemandangan ini, lelaki tua kaya yang berdiri di ambang pintu berubah menjadi batu. Terutama ucapan, patriark tua, dari Li Yuanfei, membuat jantungnya berdebar kencang. Itu, sebenarnya benar. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia pahami tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Karena dia sangat mengenal keluarga Qin, dan keluarga Qin tidak memiliki pemuda bernama Qin Yichen. Selain itu, bukankah kediaman keluarga Qin masih dalam kemunduran saat ini? Berbagai pertanyaan muncul dalam benaknya. Si cantik, di aula utama juga tercengang, mulutnya yang terbuka tidak dapat ditutup. Dia benar-benar tidak dapat mengerti mengapa Qin Yichen, yang namanya mengguncang kekaisaran seribu kabut, berubah menjadi orang yang berpenampilan biasa saja. Tanpa aura yang mengesankan padanya, tidak memiliki kesan seseorang yang memiliki kedudukan tinggi. Berdiri di samping Qin Baihe, dia seperti seorang cucu yang mencoba menyenangkan kakeknya. Mengapa seseorang dalam posisi seperti itu masih mempertahankan pola pikir yang biasa saja? Dan ini, setelah beberapa percakapan, Li Yuanfei akhirnya memperhatikan lelaki tua kaya itu. Alasan mengapa dia bersikap sopan kepada lelaki tua kaya itu ketika masuk sebenarnya karena Qin Yichen. Hanya saja lelaki tua kaya itu tidak menyadari hal ini. Sang patriark tua hanya melirik ke arah lelaki tua kaya yang linglung itu sekali, mendengus dingin sebelum memalingkan mukanya, bahkan tidak ingin menatapnya lagi. "Sebenarnya aku mengundang Paman Li ke sini karena aku ingin Paman Li bertemu dengan orang ini." Bibir Qin Yichen melengkung membentuk senyum tipis. "Tuan muda benar-benar orang yang berakal sehat." Mendengar kata-kata ini, lelaki tua kaya itu mengira Qin Yichen akan memperkenalkan bisnis kepadanya, dan dia langsung menjadi sangat gembira hingga air mata mengalir di matanya. Dia hampir bergegas maju untuk meraih kaki Qin Yichen. "Hehe." Qin Yichen tersenyum padanya, dan lelaki tua kaya yang hendak menerkam ke depan tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas, melangkah maju selangkah lagi berarti akan dicabik-cabik.
Dia langsung membeku di tempat, keringat dingin bercucuran. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa pemuda di hadapannya bukanlah tuan muda biasa, tetapi sosok yang sangat kuat, Qin Yichen. Mulai sekarang, kamar dagang Soaring Joy milikku tidak akan berbisnis dengan orang ini. Siapapun atau pasukan apapun yang terkait dengannya, kamar dagang Soaring Joy milikku akan memutuskan semua hubungan dengan mereka. Suara Qin Yichen bergema di aula kata demi kata, bergema tanpa henti. Bukannya dia tidak berperasaan, tetapi orang di hadapannya itu memang benar-benar menjijikkan. Kalau saja Patriark tua tidak membantunya meninggalkan kota saat itu, dan memberinya dana, akankah dia mencapai prestasi seperti sekarang? Namun bagaimana dengan dia? Setelah kembali, dia berulang kali mempermalukan kakek Qin Yichen, mantan dermawannya. Qin Yichen tidak menyerangnya hanya karena menghormati Patriark tua. Kakek, ayo pergi. Setelah berbicara, Qin Yichen membantu Patriark tua berdiri, dan bersama dengan Li Yuanfei, mereka bertiga berjalan keluar. Di aula, lelaki tua kaya dan si cantik itu terjatuh ke tanah, mata mereka tak bernyawa. Sudah berakhir, orang tua yang kaya itu dapat mengantisipasi betapa besarnya dampak berita ini terhadap dirinya dan pasukan di belakangnya begitu berita itu menyebar. Antara bangkitnya Soaring Joy Chamber of Commerce dan dirinya sendiri, siapapun akan membuat pilihan yang tepat. Di jalan, setelah berjalan keluar, suasana hati sang patriark tua tampaknya tidak membaik. Dulu, ia memang memperlakukan lelaki tua kaya itu seperti sahabat karib, tetapi menerima perlakuan seperti itu sebagai balasannya, ia merasa sangat sakit hati. Kemarahan awalnya bukan karena amarahnya yang murni karena tidak dipercaya, melainkan, lebih karena kekecewaannya terhadap apa yang telah terjadi pada sahabat ini. Tetap saja, wajahnya kembali pulih berkat cucunya Qin Yichen. Tetapi bagaimana jika dia tidak memiliki Qin Yichen sebagai cucunya? Hasilnya akan berbeda. Mempertimbangkan suasana hati kakeknya, Qin Yichen mengganti topik pembicaraan dan berkata kepada Li Yuanfei, "Paman Li, apakah kamu tahu bahwa Li Yuanba telah kembali?" Li Yuanba tidak memasuki kota Unicorn Surgawi, tetapi langsung kembali ke kota awan menyebar. Bagaimanapun, itu adalah tanah leluhur keluarga Li. Yuanba sudah kembali. Li Yuanfei segera menjadi sangat cemas. Dia sangat khawatir dengan pria kekar itu, takut sesuatu mungkin terjadi padanya di luar. Setelah mendengar bahwa Li Yuanba telah kembali, dia tidak dapat menahan diri lagi. Paman Li harus kembali lebih awal, aku akan menyuruh orang-orang mengawasi di sini. Lagi pula, bukankah Paman Ye masih di sini? Qin Yichen tersenyum dan berkata kepadanya. Kalau begitu, aku permisi dulu. Li Yuanfei begitu tergesa-gesa sehingga dia bahkan tidak kembali ke aliansi bisnis, tetapi langsung menyuruh orang menyiapkan kereta dan bergegas menuju kota Spreading Cloud. Secara keseluruhan, ini adalah drama kecil dan tidak ada yang signifikan. Setelah kembali ke dinasti Unicorn Surgawi, setelah Lu Heze dan yang lainnya mengetahui hal ini, mereka semua mencoba menghibur patriark tua, sementara Qin Yichen berjalan menuju istana Putri Linghan. Di taman, Putri Linghan duduk di sebuah paviliun, sementara di hamparan bunga, Linger kecil bermain dengan dua binatang kecil. Pemandangan yang harmonis dan indah membuat Qin Yichen berharap waktu berhenti. Dia hanya berdiri diam di pintu masuk taman, tampaknya takut kalau kedatangannya akan mengganggu seluruh pemandangan. Ayah, sampai Linger kecil datang untuk menarik celananya, barulah Qin Yichen tersadar kembali. Sambil mengusap rambut Linger kecil, dia mendongak untuk bertemu pandang dengan Putri Linghan. Semenjak hari pernikahan mereka, saat dia dengan paksa mengambilnya sebagai istrinya, dia telah memperlihatkan sisi yang lemah lembut dan penuh kasih sayang di hadapannya. Dan sekarang, Qin Yichen tenggelam dalam tatapan matanya yang dalam dan penuh kasih sayang, tanpa sadar berjalan ke arahnya, lalu merengkuhnya ke dalam pelukannya. Sambil menundukkan kepalanya, dia menangkap bibir bening dan indah itu. Erangan puas keluar dari tenggorokan Putri Linghan, tatapan matanya semakin mempesona. Tubuh lembut dalam pelukannya menyulut gairah dalam hati Qin Yichen, tanpa ragu-ragu, ia menggendong istri tercintanya dan berjalan menuju kamarnya. Tak lama kemudian, terdengar suara-suara aneh yang tak dapat dipahami dari ruangan itu. Itu berlanjut selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya berhenti. Setelah itu, Putri Linghan berbaring malas seperti anak kucing kecil di dada Qin Yichen, wajahnya masih menunjukkan rona puas, terlihat sangat menawan. Qin Yichen dengan lembut membelai rambutnya yang halus, menikmati momen ketenangan ini. Bab 379,
pindah ke kota kerajaan. Selama beberapa hari yang tersisa, Qin Yichen menghentikan aktivitas sibuknya untuk menghabiskan waktu bersama Lu Linghan dan Little Linger. Ketenangannya selama ini membuat Lu Linghan menyadari sesuatu, jadi dia terus berada di sisi Qin Yichen, matanya dipenuhi dengan keengganan yang mendalam untuk berpisah. Melihat suasana hati Lu Linghan yang agak murung, Qin Yichen merasa tidak berdaya dan hanya bisa menghiburnya dengan lembut selama momen pribadi mereka, yang mana sedikit memperbaiki suasana hatinya. Setelah beristirahat dengan tenang selama beberapa hari, Qin Yichen pergi ke keluarganya. Hari ini dia akan pergi, dan dia perlu mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua dan kakeknya. Dia tidak hanya meninggalkan dinasti Unicorn Surgawi. Setelah kota Twilight stabil, sekarang saatnya untuk mengarahkan pandangannya keluar kekaisaran besar. Setelah mendengar bahwa Qin Yichen akan pergi hari ini, meskipun Qin Haoran merasa enggan untuk pergi, dia jelas mengerti bahwa dinasti Unicorn Surgawi yang kecil bukan lagi panggung bagi Qin Yichen untuk menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Dengan bakat putranya, hanya langit yang lebih luas di luar sana yang dapat memungkinkannya untuk dengan bebas menunjukkan kemampuannya yang berbakat. Saat elang muda tumbuh, mereka harus terbang melintasi langit. Setelah berpamitan, Qin Yichen tidak memberitahu siapapun. Mengenakan pakaian biasa, dia berjalan keluar dengan tangan kosong melalui gerbang utama, dan perlahan menghilang di ujung jalan di bawah tatapan penuh hormat para penjaga. Mungkin para penjaga ini tidak tahu bahwa begitu Qin Yichen pergi kali ini, akan butuh beberapa tahun atau bahkan lebih lama sebelum dia kembali ke tempat ini. Di benteng kota Unicorn Surgawi, mata indah Lu Linghan dipenuhi dengan air mata berkilauan. Betapa ia berharap bisa menjaga Qin Yichen di sini untuk tumbuh tua bersama. Namun, dia tahu bahwa pemuda yang luar biasa ini pasti memiliki aspirasinya sendiri. Daripada memaksanya untuk tetap di sini, lebih baik menunggu dengan tenang sampai kekasihnya mencapai puncak. Terlebih lagi, dengan memiliki fisik yang luar biasa seperti itu, apakah dia hanya diam menunggu dia kembali? Kota Senja. Begitu Ye Liangchen memimpin kamar dagang Soaring Joy untuk bersiap, seperti yang diduga, kejadian itu langsung menimbulkan sensasi besar di Kekaisaran Besar Kemakmuran, mengejutkan banyak orang. Berbagai macam pil yang belum pernah terdengar dan efeknya yang dahsyat menyebabkan banyak orang berebut untuk mendapatkannya. Toko-toko obat yang mencari nafkah dengan menjual pil harus tutup atau bergabung di bawah kamar dagang Soaring Joy. Awalnya, sebagian orang merasa iri dengan pesatnya perkembangan bisnis kamar dagang Soaring Joy, dan banyak pula yang menaruh niat jahat. Akan tetapi, pada hari ketiga setelah kamar dagang Soaring Joy tiba di Twilight City, begitu dia punya waktu luang, Ye Liangchen membuat gerakan besar dengan mengusir keluarga Lan, yang merupakan keluarga kedua di antara 4 keluarga besar di Twilight City. Atas tindakan seperti itu, keluarga Kekaisaran Agung menutup mata, seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Pada titik ini, banyak orang akhirnya menyadari bahwa di balik kamar dagang Soaring Joy terdapat 2 orang jenius, Qin Yichen dan Li Yuanba. Hal ini membuat banyak orang dengan niat buruk mengurungkan niat buruk mereka terhadap Soaring Joy Chamber of Commerce. Setelah itu, dengan dukungan Xia Zilin, kamar dagang Soaring Joy bangkit dengan cepat bagaikan matahari di siang bolong, menjadi aliansi bisnis terbesar di Twilight City hanya dalam waktu setengah bulan. Saat dunia luar gempar mengenai kamar dagang Soaring Joy, Qin Yichen tetap tuli terhadap masalah di luar jendelanya, diam-diam tinggal di pusat alkimia, memurnikan beberapa pil penting. Kali ini, dia akan mencari Feng Qianshui. Meskipun statusnya di Kekaisaran Besar kini terbit bagaikan matahari di siang bolong, saat menghadapi eksistensi seperti keluarga Feng, statusnya saat ini tidak berarti apa-apa. Untuk membuat keluarga Feng memperhatikan, dia masih memiliki jalan panjang di depannya, dan jalan ini tentu tidak akan mulus. Dengan penyempurnaan seperti itu, tubuh spiritual Qin Yichen telah mencapai batas dalam kultivasinya, tetapi setelah memurnikan semua pil yang dibutuhkan, dia masih selangkah lagi untuk menerobos ke alam aliran spiritual. Alam aliran spiritual, Qin Yichen bergumam pelan. Setelah memurnikan pil yang dibutuhkan, dia sekali lagi meninggalkan pusat alkimia dan mengumpulkan sejumlah besar ramuan obat yang memiliki manfaat luar biasa bagi energi spiritual. Untuk lebih memajukan tubuh spiritualnya lebih jauh lagi, metode yang paling efektif sekarang adalah memurnikan pil yang melampaui tingkat pemurniannya saat ini, memaksakan terobosan dengan mendorongnya hingga ke batas absolut. Ramuan obat yang dikumpulkannya adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil transformasi spiritual. Pil transformasi spiritual adalah pil kelas 5.
Pil ini adalah yang paling diinginkan oleh banyak master alkimia, tanpa kecuali. Karena pil transformasi spiritual memberikan bantuan yang sangat besar bagi alkemis alam roh yang sempurna untuk mencapai terobosan ke alkemis kelas manusia. Dengan kata lain, pil ini dapat membantu alkemis memadatkan tubuh spiritual mereka. Pil ini adalah hadiah yang disiapkan Qin Yichen untuk Zhao Ritian. Bagi orang itu, yang terobsesi dengan dao alkimia setiap hari, mungkin selain formula pil dan teknik alkimia, hanya ini yang mungkin menarik baginya. Sementara itu, menyempurnakan pil transformasi spiritual juga menjadi tantangan bagi Qin Yichen. Karena pil transformasi spiritual termasuk yang paling sulit disempurnakan dalam hal pil kelas 5. Itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat disempurnakan dengan sukses oleh master alkimia kelas manusia yang baru saja memadatkan tubuh spiritual. Di ruang pribadi, Qin Yichen duduk bersila di tanah dengan tungku pil seukuran telapak tangan di depannya. Di rak obat di sampingnya, berbagai ramuan obat tersusun rapi, memancarkan aroma obat yang kuat yang akan menyegarkan siapapun yang menghirupnya. Qin Yichen memejamkan matanya sedikit, memikirkan hal-hal yang perlu diperhatikan saat memurnikan pil transformasi spiritual. Setelah beberapa saat, barulah dia perlahan membuka matanya. Keinginan untuk memurnikan pil transformasi spiritual bagi seorang master alkimia tingkat manusia tidak diragukan lagi merupakan tantangan yang sangat besar. Karena efek pengobatan pil transformasi spiritual yang menantang surga, ada banyak sekali hal yang perlu diperhatikan selama proses penyempurnaan, dan kesulitan dalam akhirnya menggabungkan semuanya menjadi pil bahkan lebih mencengangkan. Sambil menghembuskan napas keruh, mata Qin Yichen yang tertutup rapat perlahan terbuka. Di pupil matanya, jejak kepercayaan diri yang arogan muncul. Meskipun sulit, tidak peduli apa, bukankah itu hanya pil kelas 5? Bukankah sebelumnya aku bisa memurnikan pil kelas 5 dengan mudah? Pil Jade Clear Ice Soul adalah salah satunya. Ini mungkin lebih sulit, tetapi tetap saja pil itu bermutu sama. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu, Qin Yichen menjentikkan jarinya, dan energi Yuan yang membara bersiul keluar. Api segera membubung di bawah tungku pil, dan saat api membubung, suhu di ruangan pribadi ini berangsur-angsur meningkat. Qin Yichen tidak memedulikan meningkatnya suhu di ruang pribadi, tatapannya tetap pada tungku pil. Ketika suhu di dalam tungku pil mencapai derajat tertentu, dengan lambaian tangan Qin Yichen, ramuan obat yang memancarkan aroma harum jatuh ke tangannya dari rak obat di sampingnya. Ramuan obat ini adalah ramuan roh langka, cabang roh giok hijau. Itu juga salah satu bahan utama untuk menyempurnakan pil transformasi spiritual. Qin Yichen memegang cabang roh giok hijau, dan setelah beberapa saat, dia mengayunkan lengannya dan melemparkan ramuan ini ke dalam tungku pil. Pada saat yang sama, energi spiritual menyebar dari tubuh spiritualnya, akhirnya mengalir ke dalam tungku pil, berkonsentrasi penuh pada pengendalian perubahan suhu api dan pergerakan cabang roh giok hijau. Bab 380, menerobos ke alam aliran spiritual. Dalam hal memurnikan bahan obat untuk mengekstrak esensinya, pemurnian cabang roh giok hijau ini sangat rumit. Bahkan Qin Yichen tidak berani ceroboh sedikit pun. Di bawah kendalinya sepenuhnya, setelah 1 jam penyempurnaan, cabang roh giok hijau akhirnya perlahan larut, dan benang-benang cairan hijau giok perlahan mengalir keluar dari dalamnya. Melihat genangan cairan hijau giok itu, Qin Yichen juga menghela napas lega di dalam hatinya. Saat suhu api membakarnya, cabang roh giok hijau itu akhirnya berubah menjadi tumpukan abu yang jatuh ke dasar tungku pil. Tumpukan cairan hijau giok yang tertinggal juga menyusut dengan kecepatan yang terlihat, sementara warnanya menjadi semakin dalam. Pada akhirnya, genangan cairan ini hampir seperti kacang hijau tua. Melihat bahan obat yang paling sulit dimurnikan telah diproses, Qin Yichen tidak ragu sama sekali. Dengan lambaian tangannya, satu demi satu bahan obat terbang dan dilemparkan ke dalam tungku pil, setelah itu mereka dimurnikan secara terpisah. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak bahan obat terus-menerus dilemparkan ke dalam tungku pil oleh Qin Yichen, dan juga semakin banyak kekuatan obat murni yang muncul di dalam tungku pil. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Qin Yichen juga menjadi semakin serius. Energi spiritualnya kini telah sepenuhnya tersapu keluar, dengan kuat membungkus setiap helai esensi obat di dalam tungku pil. Berikutnya adalah fusi. Qin Yichen bergumam dalam hatinya, menutup matanya sebentar. Ketika dia membukanya lagi, kilatan cahaya terang melintas. Saat matanya tiba-tiba terbuka,
tangannya berubah menjadi bayangan, jatuh ke tungku pil. Tepuk, tepuk. Saat telapak tangan Qin Yichen jatuh, cairan obat dalam tungku pil langsung mendidih, lalu, terbungkus dalam untaian energi spiritual, mulai saling bersinggungan. Akan tetapi, penyatuan timbal balik ini berlangsung sangat lambat, dan bahkan ada beberapa tempat di mana cairan obat saling tolak. Tetapi mengenai semua ini, Qin Yichen tahu akan seperti ini sebelumnya. Tidak ada perubahan sedikit pun pada ekspresinya dan tangannya terus menari tanpa henti. Di laut pengetahuannya, tubuh spiritualnya kini memancarkan cahaya yang menyilaukan, jelas telah mendorong tubuh spiritualnya hingga batas kemampuannya. Namun, di bawah kendali penuh Qin Yichen, cairan obat di dalam tungku pil masih mempertahankan keadaan ini, menyatu perlahan, dengan beberapa area yang saling tolak masih tetap sama. Tidak cukup, terlalu banyak cairan obat yang saling bertentangan dalam fusi pil transformasi spiritual, jumlah energi spiritual ini masih belum cukup. Ekspresi Qin Yichen serius. Dia tahu ini bukan karena kendalinya atas energi spiritual tidak cukup. Melainkan, karena energi spiritualnya tidak cukup kuat. Mengenai kendali atas cairan obat, meskipun dia memiliki kemampuan yang melampaui master alkimia dengan level yang sama, dia masih belum bisa mencapai kesempurnaan. Kekurangan ini akhirnya terlihat ketika pil ini disempurnakan. Harus maju lebih jauh untuk berhasil menyempurnakannya, Qin Yichen sangat jelas dalam hatinya. Ini juga salah satu alasan mengapa dia menyempurnakan pil ini. Dia menenangkan hatinya. Dia tahu bahwa dalam periode nutrisi ini, tubuh spiritualnya telah mencapai batasnya, dan hanya selangkah lagi dari alam aliran spiritual. Jika dia menggunakan pil untuk menerobos lagi, mungkin ada beberapa efek negatif, jadi Qin Yichen memilih metode yang paling stabil, nutrisi. Biarkan semuanya berkembang secara alami. Pada saat ini, sementara energi spiritual Qin Yichen mengendalikan cairan obat di tungku pil, teknik Dewa Roh juga mulai beroperasi dengan panik. Tubuhnya tampak membentuk pusat yang melahap, dan di ruang ini, untaian energi aneh perlahan melonjak ke arahnya. Pelahapannya seakan tak berujung. Pada saat ini, Qin Yichen tidak tahu bahwa di luar ruang kultivasi, di atas kota senja, angin bertiup kencang dan awan berkumpul, warna langit dan bumi pun berubah. Angin kencang muncul dari tanah datar. Melihat fenomena surgawi ini, ekspresi banyak individu kuat berubah. Siapa sebenarnya yang menyebabkan fenomena tersebut? Tak lama kemudian, beberapa individu dengan energi spiritual yang tajam menemukan bahwa fenomena surgawi ini tampaknya menyapu keluar dari pusat gedung alchemy sentral yang besar di Twilight City. Apakah Ketua Hai atau Ketua Lin yang berhasil? Mungkin, itu Qin Yichen. Pikiran-pikiran ini muncul dari hati orang-orang satu demi satu, dan banyak sekali master alkimia serta individu-individu kuat semuanya dengan suara bulat mengarahkan pandangan mereka ke arah pusat alkimia. Di dalam pusat alkimia, Ketua Hai, yang awalnya memurnikan obat, tampaknya juga menyadari gangguan ini dan agak linglung. Boom! Akibat kesalahannya, tungku pil di depannya mengeluarkan suara teredam dan bau terbakar menyebar dari dalam. Akan tetapi, Ketua Hai sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Sebaliknya langsung berlari keluar pintu dan menyerbu ke depan ruang kultivasi di dekatnya, dengan jelas mengambil posisi untuk melindungi terobosan tersebut. Pelahapan ini berlangsung sangat lama, dari matahari terbenam hingga matahari terbit. Akhirnya, pada saat tertentu, tubuh spiritual di laut pengetahuan Qin Yichen tiba-tiba bergetar. Perasaan nyaman yang lengkap, seperti pencerahan, menyebar dari atas ke bawah. Pada saat ini, Qin Yichen hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang keras. Ahahaha. Saat tangan Qin Yichen menari, tubuh rohnya di dalam manik jiwa surgawinya tampak mengikuti gerakan Qin Yichen, melambaikan tangannya untuk menirunya. Pada saat ini, untaian energi spiritual yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya menyapu keluar seperti gelombang laut. Di dalam tungku pil, cairan obat yang telah terjalin, pada saat ini diremas bersama seperti oleh tangan tak terlihat, kasar namun lembut. Setengah jam kemudian, menyusul serangan telapak tangan terakhir Qin Yichen pada tungku pil, sebuah pil hijau giok meledak keluar dari dalamnya. Aroma obat yang kuat menyebar dari dalam. Qin Yichen menarik napas ringan, dan rasa lelah di antara alisnya berangsur-angsur memudar. Alam aliran spiritual. Setelah meletakkan pil itu ke dalam kotak giok, senyum tipis pun tersungging di sudut bibir Qin Yichen. Setelah mendorong pintu hingga terbuka, Qin Yichen terkejut saat mengetahui bahwa saat ini sebenarnya ada kerumunan besar orang berkumpul di luar pintu. Ketua Hai, Ye Liangchen,
Zhao Ritian, Xia Zilin. Kelompok orang yang biasanya sangat sibuk ini tidak dapat melihat bayangan mereka. Namun, mereka semua telah berkumpul di luar pintunya saat ini. Dan melalui celah-celah di antara mereka, kulit kepala Qin Yichen terasa gelis saat ia menemukan kerumunan sosok manusia yang padat. Apakah terobosanku menyebabkan gangguan? Qin Yichen bertanya-tanya, tidak dapat menahan diri untuk tidak menamparkan dahinya. Sial, aku sudah lupa tentang ini. Ketika dia berhasil menjadi master alkimia kelas manusia, dia berada di Menara Twilight, jadi fenomena surgawi tidak menarik perhatian orang lain. Namun, ini adalah kota Twilight, kota besar dengan populasi beberapa juta jiwa. Kalian sudah keluar. Seolah mendengar suara pintu terbuka, Ketua Hai dan yang lainnya juga menoleh. Tatapan mereka ke arah Qin Yichen dipenuhi dengan kekhawatiran. Siapa yang tidak tahu bahwa setiap terobosan seorang alchemy master mengandung bahaya yang ekstrim. Ini juga mengapa Ketua Hai tetap berada di tahap awal alchemy master kelas manusia begitu lama. Bukan karena dia tidak ingin menerobos ke alam aliran spiritual. Melainkan, itu karena dia selalu merasa tubuh spiritualnya belum cukup terpelihara. Lagi pula, tidak semua orang memiliki tingkat kendali seperti Qin Yichen, atau memiliki metode kultivasi yang luar biasa seperti teknik Dewa Roh. Silavin, astaga. Jadi, alam aliran spiritual hanyalah alam kecil. Mengapa memberinya nama lain? Sama dengan. Saya jadi bingung karena tidak tercantum di Wiki Tiongkok. Tapi, saya rasa mudah diingat.